Halo sahabat MKA dan juga sahabat Nusantara, kali ini kita bakal menguak sesuatu yang ada di Kota Bandung. Kita semua pasti udah tahu lah, terutama saya sebagai orang Bandung yang udah biasa banget lewat di sini. Bahkan dulu tuh nongkrong di sini, ngeband juga di sebelah, manggung di sebelah, kumpul dengan teman-teman motor juga nggak masih daerah sini juga gitu. Ada satu hal yang bikin saya penasaran gitu tentang satu gedung, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Ya di waktu tertentu gedung ini ramenya luar biasa, misalnya 2005, 2015 gitu. Sehingga saya kepikiran, kenapa sih harus ada gedung ini gitu. Nah, kebenaran sekarang saya dapat kesempatan untuk berkunjung, keliling-keliling, observasi. Dan sekarang ini saya ada di ruangan Kepala Museum Konferensi Asia Afrika dengan Mbak Dahlia Kusuma Dewi. Oh, Nah, Mbak, aku pengen nanya, kenapa sih gedung Asia Afrika ini harus dijadiin museum? em, karena dia punya cerita. Jadi ini juga salah satu keistimewaan dari Museum Konferensi Asia Afrika. Oh ya Kang, saya mau ingetin lagi kalau sesuai prasastinya, nama museum ini adalah Museum Konferensi Asia Afrika, pakai P. Pakai app. Boleh lah. Karena ini di Kota Bandung, orang Sunda, jadi pakai app, huruf app. Gitu. Iya, jadi mungkin sejarahnya waktu itu memang karena museum ini kan memang didirikannya tahun 1980 ya. Untuk museumnya, tapi untuk gedungnya itu jauh lebih tua sebenarnya dan sudah masuk ke kategori cagar budaya. Karena sudah lebih dari 50 tahun, kalau teorinya kan begitu ya. Gedung yang sudah usianya lebih dari 50 tahun itu bisa dikategorikan sebagai cagar budaya. Dan istimewanya Museum Konferensi Asia Afrika ini adalah berlokasi di tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika gitu ya. Jadi bukan di tempat lain, tapi di sini juga waktu itu berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Jadi kalau kami sih mengharapkan ketika kawan-kawan ya, para sahabat lewat di gedung ini, kalau bisa sih tahu apa sih cerita di balik gedung ini gitu. Dan kenapa ada istimewanya sih gedung ini tuh. Ya mungkin aku juga ngalaminnya gitu, karena jujur aja ya, masuk ke sini itu tahun pokoknya waktu zaman SMA lah ya, tahunnya mah nggak usah disebutin kan. Jadi waktu zaman SMA aku masuk sini karya wisata ya, dengan sekolah gitu, masuk belajar di sini, that's it gitu. Dan rasanya ya udah pernah berkunjung gitu, dan seiring waktu suka main di sini, dan rasanya ya orang-orang juga banyak ya yang datang ke Bandung pengen foto-foto di Jalan Braga di Asia Afrika gitu kan, dengan tematik Belandanya, Art Deco, arsitektur ya. Tapi saya maaf gitu ya, aku sebagai orang Bandung, gede di Bandung, ya rasanya nothing special gitu. Tapi ada satu yang menarik nih Mbak buat aku. Itu kan tadi aku sebagai warga Bandung rasanya ini biasa aja. Tapi ketika aku pelajari di luar, saat aku ada di negara seberang sana, di sebelah utara, ternyata gedung ini tuh pamornya luar biasa ya. Kembali ke cerita gedung ini gitu, kenapa gedung ini tuh tidak sekedar sebuah gedung yang bisa dikatakan tua lah atau biasa aja gitu ya. Karena banyak cerita di balik gedung ini sebenarnya. Kalau dulu kan jadi gedung ini tuh dibangun pertama kalinya sih di tahun 1800-an ya. Jadi ya udah cukup tua, dan dulu bukan seperti ini penampakannya. Jadi dulu tuh masih kayak rumah sederhana, dan ini adalah bagian yang lebih dulu dibangun. Sebelah sini nih tempat kantor saya nih, itu adalah yang pertama kali dibangun. Pada saat itu namanya Gedung Concordia. Jadi kalau misalnya sahabat pernah ke Museum
KAA bisa ada cerita tentang perubahan gedung ini gitu ya. Jadi awalnya nggak seperti ini, kayak rumah biasa namanya Concordia. Nah dulu itu dipakai buat tempat untuk elit gitu, kaum elitnya orang Belanda. Jadi orang-orang kaya lah. Jadi Bandung itu emang dulu sebagai tempat berkumpulnya orang-orang kayanya Belanda ketika mereka pengen plesir gitu ya, itu ke Bandung gitu karena udaranya yang enak gitu kan, sejuk, terus alamnya juga pada saat itu masih banyak hijau-hijaunya gitulah. Nah sehingga mereka tuh, karena Jakarta lebih panas gitu, jadi mereka suka liburan tuh ke sini dan memang rata-rata orang kayanya itu ke Bandung waktu itu, sehingga awalnya gedung ini dipakai sebagai tempat namanya Societet Concordia, itu perkumpulan orang-orang Belanda dan orang-orang asing ya pada saat itu yang menjadikan gedung ini tuh sebagai tempat pusat hiburan lah gitu. Jadi mau restoran di sini, kemudian ada nanti dalam perkembangannya itu dibangun seperti ballroom gitu ya, untuk berdansa atau pertunjukan opera seperti itu. Sehingga ini waktu dengan dulu kan masih gandeng dengan yang bioskop ini juga. Jadi memang ini adalah pusat hiburan pada saat itu. Sehingga nah ini kalau dari sejarahnya ya, kalau saya tidak salah itu dia dibangun setelah ada Savoy. Jadi ketika waktu itu pembangunan stasiun kereta api Bandung itu sudah jadi, kemudian mulai bermunculan hotel kan, tempat menginap gitu ya. Tadinya mereka hanya sehari balik gitu, tapi kemudian mereka lama-lama pengen tinggal gitu, ceritanya gitu. Jadi akhirnya dibangunlah hotel, dan Savoy itu adalah bangunan yang lebih dulu, Savoy Homan, Hotel Savoy Homan. Nah, kan ini deket nih dari Savoy Homan ke sini gitu. Jadi hotelnya mereka nginap di Savoy Homan, plesir atau berkumpul atau makan-makannya, kegiatan hiburannya tuh di sini, di gedung ini gitu. Jadi tinggal jalan kaki aja. Itu kalau kembali ke sejarahnya dulu. Jadi intinya adalah gedung ini dulu adalah tempatnya orang-orang elit yang orang pribumi sendiri nggak bisa masuk gitu ya. Artinya orang-orang tertentu aja yang boleh masuk. Kalaupun orang pribumi ya mungkin dia bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda misalnya seperti itu, baru boleh masuk gedung ini. Sehingga pada saat pelaksanaan konferensi Asia Afrika, kenapa pada waktu itu dipilihlah gedung ini, sebenarnya ya ada message sebenarnya. Kalau yang dari kami pelajarin ya, ada message gitu. Artinya ini kan tempat mereka itu bersenang-senang ketika kita tuh masih istilahnya masih terjajah gitu. Nah artinya kita keluarga kelas kedua di negeri kita sendiri gitu. Nah akhirnya diubahlah semangat gedung ini, kita tukar guling waktu itu ya, pada saat tahun 55 itu tukar guling dengan salah satu aset juga pada saat itu. Akhirnya gedung ini dipakai untuk konferensi Asia Afrika itu, which is itu adalah message kan, konferensi Asia Afrika itu kan message untuk mengekspresikan gitu bahwa kami ini bangsa-bangsa yang berhak juga untuk merdeka gitu. Jadi seperti diubah gitu ininya, kesan gedung ini tuh jadi kayak berubah, yang tadinya buat kesenangan gitu ya orang-orang kolonial pada saat itu, diubah semangatnya menjadi gedung untuk perjuangan gitu. Gedung dalam skala dua benua ya. Betul. Jadi itu sebenarnya kalau yang kami pahami, gedung ini ada sesuatu yang istimewanya tuh di situ. Dari tempat untuk bersenang-senangnya di atas penderitaan kita jadikan gedung ini semangat untuk perjuangan kita untuk merdeka. Makanya dinamakan Gedung Merdeka. Nah ini aku mau ngasih tahu buat sahabat Nusantara, sahabat MKA juga. Jadi ternyata Museum KAA ini di bawah Kemlu ya? Iya, di bawah Kementerian Luar Negeri. Di bawah Kementerian Luar Negeri. Jadi ini bukan Museum Kota Bandung. Gimana sih maksudnya? Bukan museum yang ada di bawah pemerintah daerah. Gitu. Pemerintah daerah gitu. Bukan, ya? kami dari Kementerian Luar Negeri, di bawah Kementerian Luar Negeri. Di bawah Kementerian Luar Negeri. Berarti ya ada sesuatu hal kenapa ini di bawah Kementerian Luar Negeri gitu. Pasti. Karena di Kota Bandung, Mbak. Iya, kalau Bandungnya karena itu tadi ya, keistimewaan museum ini kan memang lokasinya adalah di tempat berlangsungnya
konferensi Asia Afrika. Jadi bisa dirasakan gitu, oh kayak gini. Apalagi kalau pengunjung yang udah masuk ke ruangan aula yang besar itu pasti wah gitu, pasti kerasa banget gitu ininya apa, seolah-olah kayak di masa itu gitu. Nah itu kelebihannya kan di situ. Kalau misalnya museum ini dibangun di tempat lain kan mungkin nggak akan kerasa ininya gitu atmosfernya. Tapi ketika karena itu berlokasi memang benar-benar di tempat berlangsungnya KAA, itu kita banyak yang bisa kita ceritakan di situ dengan ke pengunjung gitu ya. Jadi dan pengunjung pun bisa duduk di kursi yang seolah dia jadi delegasi gitu. Jadi apa ya, bisa kerasa langsung gitu. Nah itu keistimewaannya Bandungnya tuh karena itu lokasinya memang kita pilih apa namanya, harus sebaiknya adalah di tempat di mana memang berlangsungnya acara. Jadi itu. kalau di Kemlu sendiri apa mungkin kayak pusat studi diplomasi atau apa? Ya, jadi sebenarnya betul. Dan hal yang kedua ya, kenapa ini di bawah Kemlu tapi kok di Bandung gitu ya. Jadi tadi jawabannya itu karena memang kita memilih lokasi yang tempat berlangsungnya sehingga bisa Historical dirasakan. ya? Betul, jadi memang bisa dirasakan langsung gitu bahwa ini tempat bersejarahnya tuh ya ini gitu. Nah yang kedua kenapa di bawah Kemlu? Dulu awal-awal sebenarnya di bawah Kemdikbud pada saat pendiriannya tahun 80 itu. Nah itu di bawah Kemdikbud, tapi kemudian seiring dengan waktu karena memang ini adalah kontennya internasional ya, artinya internasional, kemudian apa namanya, kegiatan-kegiatannya itu kan juga kegiatan internasional ya, termasuk konferensinya, kemudian apa namanya pada peringatan 50 tahun waktu itu juga kan ininya memang untuk kepentingan hubungan internasional lah gitu ya intinya, sehingga pada saat sekitar tahun 86 lah waktu itu ada surat putusan bersama antara Kemdikbud dengan Kemlu, waktu itu masih Deplu ya, masih Dikbud dan Deplu. Nah itu disepakati untuk diserahkan ke Deplu yang sekarang jadi Kementerian Luar Negeri ini. Jadi supaya bisa lebih apa ya, dalam fungsinya itu bisa lebih dibuat global gitu, dibuat atau dibangun dengan sense internasional gitu ya. Dan toh juga pada perkembangannya ya, kita melihat di tahun 2005, di tahun 2015 ini menjadi tempat bagian dari pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang di tahun 2005 waktu itu berarti kan Golden Jubilee-nya 50 tahun, kemudian di tahun 2015. Dan itu kan apa namanya, panitianya kan juga Kementerian Luar Negeri sebagai focal point-nya ya, tetap panitianya panitia nasional, cuman focal point-nya kan di Kementerian Luar Negeri. Dan sebenarnya kalau ditilik dari dari inisiasinya yang apa namanya, yang memiliki inisiatif untuk mendirikan ini ya Menteri Luar Negeri sebenarnya, kalau kembali ke tahun 80-nya itu sebenarnya. Jadi di tahun 1980 itu kan bertepatan dengan peringatan 25 tahun KAA waktu itu. Nah, di situ diresmikanlah museum ini, dan sebenarnya apa namanya, prakarsanya itu memang dari Menteri Luar Negeri, tapi mungkin karena pengertiannya ini adalah museum ya, dan pada core-nya kan memang awalnya di Kementerian Pendidikan kalau semua museum ya, museum nasional kita lihat misalnya itu juga di Kementerian Pendidikan. Jadi waktu itu mungkin pertimbangannya itu akhirnya dikelola oleh Kemdikbud awalnya, tapi setelah berkembangnya dengan waktu karena juga inisiatifnya itu sebenarnya dari Kemlu, akhirnya dikembalikan lagi ke Kemlu ya. Silakan, ini adalah prakarsa ada dan akhirnya di sampai zaman sekarang. Di zaman ya, maksudnya di waktu-waktu sekarang ini kalau aku lihat ya, ternyata banyak ya kunjungan dari negara-negara yang ya dari mungkin asing, ya dari asing oh iya, belajar rutin. Dan itu nggak cuma dari Asia Afrika loh, banyak juga Ratu Swedia juga pernah ke sini. Itu ya, mereka jalan-jalan atau belajar? Dua-dua ini, jadi lebih ke kunjungan kenegaraan biasanya. Jadi kunjungan kenegaraan, mereka rata-rata ke sini loh. Jadi misalnya setelah dari Jakarta, mereka mampir ke sini gitu. Tahu mereka ada
Museum Konferensi Asia Afrika gitu. Nah, dan tidak hanya Asia Afrika, orang asingnya yang datang, tapi dari Eropa, Amerika juga datang ke sini gitu. Ya, kalau yang aku tahu kan ada beberapa negara yang sangat apa ya, adores atau mengagungkan, kagum, mungkin terinspirasi oleh KAA dan juga gedungnya gitu kan. Karena dulu aku pernah lihat ada maket gedung ini tuh di mana gitu ya, di bandara mana gitu waktu itu. Apa di Kedubes ya? Aku lupa lah. Terus gambar-gambar gitu. Terus misalkan yang tadi aku cerita di Maroko itu ada Jalan Soekarno. Ya, ada Jalan Soekarno, ada Jalan Bandung. Bandung, Jalan Merdekanya juga ada. Terus di beberapa negara lain juga ada yang sangkut pautnya sama KAA gitu. Selain itu, jadi fungsinya KAA tuh apa sih? Maksudnya bukan fungsi, apa ya? Impact lah dari setelah impact dari setelah adanya konferensi Asia Afrika pakai F. Jadi kalau bicara tentang sejarah KAA nih sebenarnya nggak cuma ada di sini ya, sense tentang sejarah KAA itu ada juga di negara-negara lain yang mereka itu punya memori yang sangat kuat tentang KAA, dan mereka merasa bahwa dengan adanya KAA itu membawa dampak yang sangat positif buat negaranya. Jadi ada ikatan emosional lah kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Ada beberapa negara tuh yang memiliki ikatan emosional gitu dengan sejarah KAA sendiri. Nah itu salah satunya misalnya di Maroko tuh. Di Maroko itu ada nama-nama jalan yang berkaitan dengan Indonesia, misalnya Jalan Bandung, Jalan Soekarno, Jalan Merdeka, dan itu sebenarnya tidak lepas dari ingatan emosional mereka dan juga ikatan emosional mereka tuh terhadap sejarah KAA sendiri, karena dampak dari KAA pada saat itu memang mendorong negara-negara yang pada saat itu belum merdeka menjadi merdeka gitu. Mereka tuh semacam kalau kita bicara tuh tentang speak up gitu ya, negara-negara yang tadinya tidak punya keberanian untuk berekspresi atau mengekspresikan tekadnya untuk merdeka itu melalui KAA itu mereka terinspirasi gitu. Jadi akhirnya semakin banyak bermunculan gerakan perjuangan kemerdekaan setelah KAA itu yang akhirnya mengantarkan negara-negara ini untuk menjadi merdeka. Dan salah satunya memang di Maroko ya. Ada juga sebenarnya negara-negara lain ya selain Maroko seperti Aljazair misalnya. Itu juga memiliki situs-situs yang berkaitan dengan Indonesia, dan itu tidak lepas dari sejarah KAA juga gitu, karena mereka merasakan gitu dampak dari KAA ini bisa memberikan mereka inspirasi untuk merdeka seperti itu. Dan selain Aljazair juga banyak ya, di Libya juga ada, bahkan perpustakaan terbesarnya di Libya itu memiliki corner, Asian African Conference Corner. Jadi kalau misalnya nanti satu saat teman-teman itu di Tripoli ya, ada kesempatan gitu untuk pergi ke Tripoli misalnya, itu di perpustakaan terbesarnya mereka itu ada tuh koleksi tentang sejarah KAA. Saking mereka tuh merasa bahwa sejarah KAA ini tidak lepas dari perjuangan mereka gitu sebagai sebuah negara untuk bisa menjadi Aku taunya Libya itu Muammar Gaddafi ya? Ya. Bener ya? Dulu. Iya dulu. Ya. Oh iya. Ingatnya cuma itu doang gitu. Dan Maroko ya, Aljazair, ada lagi Tunisia itu juga sama ya. Mereka memiliki record tentang sejarah KAA itu. Pada saat itu mereka belum merdeka memang ya. Negara-negara itu belum merdeka, dan mereka tuh pada saat itu yang hadir di KAA itu lebih ke personal gitu, yang mereka tuh aktivis gitu ya, aktivis pergerakan perjuangan itu. Jadi sebenarnya keistimewaan dari konferensi Asia Afrika itu juga, jadi tidak sekedar terbuka bagi negara-negara ya sebagai yang sudah menjadi negara merdeka, tetapi kita juga membuka diri bagi aktivis-aktivis ya pada saat itu yang mereka aktif di bidang pergerakan kemerdekaan di negaranya gitu. Dan sejarah KAA sendiri itu menginspirasi gitu buat mereka. Ya kalau aku mikirnya
antara Asia dan Afrika gitu. Kalau secara antropologis ya, ini dua negara yang sebenarnya kaya dan juga dijajah pada masa dulu gitu. Jadi mungkin ini kalau aku dari perspektif aku sendiri gitu yang lihatnya, ini tuh kayak bentuk perlawanan karena kalau kita bicara negara atau wilayah yang subur itu ada di wilayah selatan. Ya, which is kalau di peta itu Asia dan Afrika gitu ya, mungkin sama Amerika Selatan gitu. Dan tapi negara-negara ini tuh dijajah sama bangsa yang utara gitu. Mungkin kalau di politik ada istilahnya Barat dan Timur. Ya. Ada juga utara selatan. Ada ya? Ada dong. Nah, kalau di kami, kalau dalam sains nggak ada. Barat sama Timur itu nggak ada karena bumi berputar dari timur ke barat. Jadi nggak ada bangsa barat dan bangsa timur, tapi adanya bangsa utara dan bangsa selatan. Gitu. Yang membedakannya itu dari faktor kebudayaan, cara hidupnya gitu. Karena mereka utara itu ada di ya di belahan bumi utara dengan letak geografis yang nggak bagus untuk peternakan, untuk pertanian gitu dan lain-lain. Sedangkan yang bumi selatan ini sangat subur. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi mungkin itu ya yang melandasi terlahirnya atau melandasi atau mengidekan munculnya konferensi Asia Afrika. Benar kan? Karena sebenarnya hasil dari KAA ya pada saat di tahun 55 kan kita kenal dengan Dasar-Sila Bandungnya ya, 10 Principle of Bandung. Tapi dalam perkembangannya ketika orang bertanya apa sih relevansinya gitu sejarah KAA di masa sekarang gitu ya, kita bisa melihat hasil yang kita capai di tahun 2005 misalnya. Di situ ada Asian African Conference Summit ya, dan itu yang pertama kali lahir kita namakan NAASP, jadi New Asian African Strategic Partnership. Nah itu kita sebutnya di khususnya di Kementerian Luar Negeri kita nyebutnya itu kerjasama selatan-selatan gitu. Jadi memang kerjasama selatan-selatan, South-South Cooperation, dan itu memang lahir dari perkembangan di Asian African Conference sendiri gitu. Jadi benar yang Kang Bali katakan utara selatan gitu. Jadi ini memang kalau bicara Asia Afrika itu South-South Cooperation. Iya, karena kebetulan aja ya kalau saya waktu dulu kerja sebagai tukang film di organisasi yang logonya kotak kuning gitu. Ya kebetulan saya pernah di Afrika juga, meskipun nggak banyak ya ketemu sama masyarakatnya, itu limited lah karena kerjaan aku memang lebih ke zoologisnya, ke satwa dan lingkungan gitu. Terus Asia gitu, ada beberapa tempat di Asia juga yang pernah aku datengin, ya itu punya kesamaan-kesamaan tertentu gitu. Ya mungkin kalau buat orang Indonesia pada umumnya Afrika tuh wah gersang, panas. Enggak. Afrika itu indah. Afrika itu indah gitu dan sangat subur. Cuman budaya mereka masih banyak yang hunter gatherer. Bahasa Indonesianya apa itu? Berburu dan mengumpulkan. Belum sampai meramu, apalagi sampai stay gitu. Masih banyak yang nomadic juga di sana. Tapi tanah di sana subur. Gitu. Jadi kopi misalnya, dari mana sih asal munculnya kopi? Kopi itu dari Afrika. Origins of coffee itu Afrika gitu. Dan itulah yang dieksploitasi oleh bangsa-bangsa di utara. Aku nggak boleh nyebut negaranya gitu. Begitu sama pula dengan Indonesia gitu. Jadi masa aku narik kesimpulan sekarang nih. Yang menarik dari Asia Afrika ini buat aku sebagai orang non politik, orang non hukum yang biasanya ketemu dengan lab gitu kan, dengan gen. Ini aku pengen nanya juga sih Mbak. Tahun 55 itu Indonesia baru umur 10 tahun. Ya. Terus kenapa ada banyak negara mau ikut di KAA? Itu kan logikanya gini ya. Kenapa aku harus nurut sama anak baru gitu? Idenya anak baru
atau mungkin ya sama anak baru lah dengan idenya yang ya aku pengen tahu aja gitu, kenapa bisa sampai bikin acara sebesar itu padahal ini negara yang belum stabil, negara yang belum keren. Ya kalau Indonesia sekarang keren lah gitu, lihat dari WHO, dari IMF, apapun Indonesia udah keren gitu. Tapi di tahun 55 kan Indonesia tuh belum stabil. Iya betul. Jadi memang istimewanya dari konferensi Asia Afrika ini kan sebenarnya idenya ya, ide gitu, gagasannya itu loh. Jadi ketika sebuah gagasan itu adalah gagasan yang brilian, itu orang nggak akan melihat siapa yang ngomong gitu ya. Ya katakan aja, contoh aja tukang becak pun atau yang apa, mungkin di antara kita melihat dia, oh dia cuman pengemudi becak gitu. Tapi kalau dia punya gagasan yang brilian kan, kita tidak lagi melihat dia siapa. Nah itu sama ya, kalau boleh saya analogikan waktu itu, kenapa Indonesia yang masih seumur jagung lah istilahnya, kemerdekaannya dianggap, kalau orang biasa mungkin melihat ini negara belum pengalaman juga gitu kan. Tapi kan idenya itu yang, nah idenya itu apa sih gitu. Nah waktu itu kan keistimewaannya KA juga itu, dia itu lebih ke apa ya, dia memberikan alternatif gitu, alternatif yang belum ada yang sebelumnya. Waktu itu kan background dari tahun 55 tuh kondisi international politik ya, atau politik internasional tuh kan lebih didominasi oleh dua blok ya, perang dingin lah kita sebutnya, perang dingin ya, Cold War. Itu hanya pilihannya kalau nggak Barat, Timur dah gitu, kalau nggak Amerika, Uni Soviet waktu itu. Nah sementara ada negara-negara itu yang apa ya, lebih ke KA ini kan sense-nya tuh adalah kita ingin menunjukkan jati diri gitu, bahwa contoh nih Indonesia bukan anteknya si A gitu, Indonesia bukan anteknya si B juga, tapi kita adalah sebuah negara yang punya hak untuk merdeka. Nah itu kan semua negara saya kira akan suka ya dengan ide yang semacam itu, artinya ya terutama buat negara-negara yang tertindas ya. Betul, apalagi buat negara-negara yang belum merdeka waktu itu. Jadi ini adalah sebuah inspirasi yang baru gitu kan, yang benar-benar orang tuh nggak terpikir sebelumnya, sehingga ketika ditawarkan ide-ide seperti itu ya siapa sih yang nggak mau gitu, bahwa ini adalah tempat kita untuk menunjukkan jati diri kita gitu, bahwa semua negara tuh berhak untuk merdeka gitu. Siapa sih yang nggak mau diberikan tempat kayak gitu gitu. Kan semua negara itu adalah kalau kita bilang ya itu sudah dasar keinginan manusia untuk bisa hidup merdeka kan. Nah ketika ditawarin suasana, karena memang di situ istimewanya konferensi Asia Afrika ini kan bukan seperti lain dengan PBB ya. Kalau di PBB itu kan masih ada hierarki ya. Kita melihat ada negara-negara yang punya keistimewaan, misalnya punya hak veto. Nah kalau di Asia Afrika ini, konferensi Asia Afrika ini, perjanjiannya adalah kenapa di situ ada RRT mau datang, ada Jepang mau datang. Itu kan RRT sama Jepang aja udah beda lah ya dari sisi politiknya, atau dari sisi apa tuh ya prinsip politiknya kan beda. Itu bisa sama-sama datang. Vietnam waktu itu masih utara selatan, dua-duanya datang gitu. Kenapa? Karena itu yang dijanjikan dalam konferensi Asia Afrika, bahwa semua negara punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan political mindsetnya, dan ini tuh semacam kayak hearing sebenarnya, hearing bahwa semua negara tuh berhak punya statement masing-masing, dan itu hearing bukan mendengarkan maksudnya. Iya, artinya misalnya posisi RRT seperti apa, dia punya hak, dan itu sama, semua negara diberikan kesempatan yang sama. Sehingga dengan dengan tawaran-tawaran seperti itu, ya siapa sih yang nggak mau gitu ya. Dan sebenarnya itu menjadi satu konsep yang mungkin di jenis-jenis multilateral lain itu ada nggak padanannya kayak gitu, karena UN sendiri sebagai organisasi internasional terbesar itu nggak seperti itu kan. UN tuh beda, dia punya, yaitu tadi ada negara-negara yang punya hak istimewa misalnya. Kalau jadi bukan konsensus juga,
kan bukan konsensus ya, artinya keputusan tuh dari voting misalnya seperti itu. Nah kalau di Asia Afrika kan nggak seperti itu. Jadi Bukan gimana tuh? voting, konsensus aja, kesepakatan. Kesepakatan. Jadi Dasasila Bandung, 10 Principle of Bandung itu tadi, itu disepakati aja oleh semua negara gitu. Dan itu memang nggak mudah gitu, tapi bisa gitu. Oke, dari Gitu. berapa lama sih itu sampai bikin 10 Principle Dasar-Sila Bandung? Iya dari kalau dari proses persidangannya kan dari tanggal 18 sampai 24 ya, jadi sekitar seminggu lah. Nah itu perumusannya itu ada di ya 6 hari ya, sekitar 6 hari dan semuanya sepakat. Akhirnya come up with itu 10 Principle of Bandung dan itu konsensus, artinya musyawarah mufakat itu tadi. Kalau kita itu bicara kultur Indonesia banget gitu, Asia enggak, apa ya? Asia. Oh, bukan, Asia ya. Asia. Lebih ke Asia kan. Nah, itu yang istimewanya di konferensi Asia Afrika. Jadi kalau tadi Kang Balki nanya, kok bisa sih Indonesia ngumpulin? Ya karena itu tadi idenya itu sesuatu yang memberikan kesempatan yang sama untuk negara-negara semuanya gitu. Dan khususnya Asia Afrika waktu itu yang diberikan tempat untuk itu tadi untuk menunjukkan jati dirinya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan statementnya. Nah, terus kalau Dasar-Sila Bandung sendiri di saat sekarang nih, atau hasil dari KAA ini, apa sih yang dilakukan gitu? Kalau kita tilik lagi nih Dasar-Sila Bandung, ada 10 butir, itu sebenarnya kan nilai-nilai yang sangat universal, yang sangat mendasar. Pertama misalnya bicara tentang sovereignty ya, tentang kedaulatan. Ya semua negara kan pinginlah diakui kedaulatannya. Artinya apa, kemerdekaannya gitu. Terus bicara soal hak asasi manusia. Di mana-mana orang ngomongin hak asasi manusia. Humanity. Ya kan? Artinya prinsip Bandung yang 10 tadi itu sebenarnya nilai-nilai yang dasar banget di manusia itu sendiri. Terus kita bicara juga di Dasar-Sila Bandung itu ada tentang tidak menggunakan kekerasan misalnya. Jadi mengedepankan diplomasi seperti itu. Itu kan sesuatu yang baik ya. Mengedepankan ngopi. Nah, seperti itu misalnya. Artinya kalau nanti ya kita bicara lebih lanjut lagi di detailnya satu-satu. Tapi di situ intinya adalah Dasar-Sila Bandung itu adalah nilai-nilai yang universal, yang itu relevansinya tuh akan seterusnya gitu. Jadi mau nggak cuma di tahun 55, itu kita bicara untuk jangka panjang juga gitu. Ada apa sih yang bisa kita rasakan? Ada urusan ekonomi nggak di Dasar-Sila Bandung? Ada tentang international cooperation misalnya, bicara tentang gitu. Itu ada apa, mungkin perdagangan bebas gitu? Atau kita lebih ke intinya waktu itu kan semangatnya untuk sama-sama membangun Asia Afrika ya, yang boleh dikatakan pada saat itu ya dianggap negara-negara yang tertinggal lah ya gitu, sampai ada istilah negara dunia ketiga seperti itu. Nah itu kan jadi ini sebenarnya semangat juga tentang solidaritas gitu. Jadi Asia Afrika ini harus bergandengan tangan untuk bisa kuat bersama kayak gitu. Di tengah-tengah kekuatan pada saat itu ya, dan ternyata pun sekarang juga masih relevan kan gitu. Ya sekarang memang masih relevan. Nah termasuk nanti kita bicara soal, katakan sekarang nih Indonesia jadi presidensi G20. Nah sama misinya G20 presidensi Indonesia ini adalah bagaimana Indonesia bisa juga memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Sama KAA itu sebenarnya juga gitu, bagaimana Indonesia ini sebagai leader untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang seperti itu. Jadi relevan terus Dasar-Sila Bandung itu kalau kita pelajari satu-satu gitu. Nah, sebelum kita lanjut buat sahabat MKA dan juga sahabat Nusantara yang penasaran tentang Dasar-Sila Bandung, nanti kita bahas lebih lanjut. Apalagi sih Mbak KAA nih untuk dunia gitu. Jadi Indonesia untuk dunia gitu kan. Tadi udah ada Maroko, Tunisia, Aljazair, sempet baca jurnal juga. Jadi KAA ini tuh
ini dari perspektif yang barat nih ya, barat dan timur gitu. KAA ini gerakan yang apa ya, shocking lah bagi mereka gitu. Ya, kalau shocking mungkin untuk Di ya, tahun itu. ada sih negara-negara yang mungkin feeling shock with KAA ya, karena itu tadi kalau saya bilang ini adalah sebuah ide yang mungkin belum terfikir sebelumnya pada saat itu ya gitu, dan menjadi alternatif lah buat beberapa pihak gitu, dan itulah juga yang menjadi resep suksesnya KAA sebenarnya. Boleh kami katakan itu sukses ya. Nah, kemudian kalau bicara tentang KAA untuk dunia ya, sebenarnya inspirasi dari konferensi Asia Afrika ini ternyata tidak hanya berdampak untuk negara-negara Asia Afrika loh sebenarnya, tapi juga memberikan inspirasi ternyata sampai ke wilayah yang cukup jauh ya, which is itu Amerika Selatan gitu. Dan yang pada saat itu juga belum sampai ke arah sana gitu berpikirnya. Nah, ketika melihat kesuksesan konferensi Asia Afrika ya, relatif sukses pada saat itu, sehingga mereka jadi terinspirasi juga nih negara-negara di Amerika Selatan itu. Dan kalau mereka kan lebih ke disebutnya nilai-nilainya tuh peronisme gitu ya, tapi sebenarnya tuh sama, nilai-nilainya tuh tentang economic development gitu ya, kemudian social justice juga ada di situ, dan juga politik ya di situ juga ada. Jadi intinya itu nilai-nilainya itu mirip dengan konferensi Asia Afrika, dan yang di Amerika Selatan ini lahir setelah KAA gitu. Dan Tahun berapa? Sekitar tahun 60-an ya. 60-an. Ya, 60-an. Saya belum lahir. Jadi setelah KAA lah waktu itu, dan itu memang mereka tuh memang secara nyata mereka menunjukkan itu bahwa inspirasi yang mereka dapat itu dari konferensi Asia Afrika. Ternyata negara-negara Asia Afrika mampu gitu untuk mungkin itu. Belajar dari Asia Afrika Betul, ya, betul. atau mungkin jadi, mereka tumbuh percaya dirinya gitu, akhirnya membuat menduplikasi apa? Ya semacam menduplikasi gitu ya. Jadi nilai-nilai yang diusung oleh Conevo ya, kalau di sana tuh Conevo itu ya mirip dengan KAA, dan Conevo itu terinspirasi. apa ya? Ya nanti kita bicara tentang Conevo ya. Siap. Nah, itu nanti kaitannya dengan Ganevo yang waktu itu terjadi diselenggarakan di Jakarta itu Ya, sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain. Rasa penasarannya juga masih nggak terjawab, justru nambah banyak gitu, Mbak. Jadi, tapi ya karena waktu juga, terus tapi ini gini lah teman-teman. Indonesia itu bukan satu negara kecil ya. Ini yang aku rasain belakangan ini gitu, gimana masyarakat itu munculnya rasa pesimis terhadap Indonesia, inferior gitu, bersikap inferior terhadap bangsa lain gitu. Padahal sebenarnya baik dari sisi sainsnya gitu. Ya kalau dari sisi sains aku bisa buktiin Indonesia itu satu peradaban yang tinggi, canggih, oke, gitu. Catatannya ada dan masih banyak banget rangkaian penelitian tentang peradaban Indonesia, mau itu dari sumber daya alam ya, sumber daya manusianya itu banyak banget. Tapi dari sisi politis juga, atau dari hukum, atau apa ya istilahnya, sosial atau apa, kenegaraan. Setuju ya. Jadi kita tuh seringnya nggak percaya diri aja. Penyakit kita tuh itu gitu. Nah, sama pengalaman saya nih, kalau boleh sedikit cerita nih, di waktu saya kuliah di luar negeri itu orang-orang kita tuh pinter-pinter gitu. Cuma nggak berani ngomong gitu. Nah, sementara yang orang lainnya mungkin lebih berani bicara sehingga kelihatannya lebih pinter, tapi sebenarnya ketika di ujian misalnya atau disuruh bikin paper gitu, itu bagus-bagus gitu. Teman-teman yang dari Indonesia itu keren-keren tuh nulisnya apa. Jadi tinggal itu, mungkin kita perlu meningkatkan percaya diri kita sebagai bangsa Indonesia, karena kita punya potensi sebenarnya. Dan bahkan saya sendiri berpikir, saya kuliah HI ya dulu, S2 saya gitu.
Di HI itu kan teori-teorinya pakai teori barat ya, ada realism, ada English School, ada apalagi lah gitu. Kenapa kita nggak punya misalnya Badung School of International Relation? Kita bisa bicara tentang konferensi Asia Afrika ini kan sebagai satu konsep yang berbeda sebenarnya, bisa kita tawarkan dalam politik internasional. Kita bisa bicara tentang konsensus, dan sebenarnya buktinya ASEAN misalnya, ASEAN itu kan sangat-sangat sebenarnya tipikal yang berbeda dengan Barat ya ASEAN itu, dan itu lebih ke konsensus juga. Jadi sebenarnya kalau kita bisa gitu bahkan punya mimpi seperti itu, kenapa kita nggak menciptakan teori internasional, hubungan internasional itu yang dari kitanya gitu. Ya katakan Bandung School of International Relation, kita bisa tawarkan bagaimana konsep multilateral itu tidak harus melalui voting misalnya untuk pengambilan keputusan, tapi melalui konsensus gitu. Jadi mencari persamaan ketimbang perbedaannya, misalnya seperti itu. Dan itu terbukti sebenarnya sampai sekarang kalau diuji, misalnya ASEAN itu contoh yang nyata tuh, karena dalam negosiasi di ASEAN itu kan selalu konsensus ya, kita bicara konsensus, bukan voting, nggak ada di ASEAN juga, voting tuh nggak ada. Jadi itu tadi mungkin mimpi-mimpi saya, nggak tahu apakah ada gitu ya teman-teman sahabat yang juga memiliki mimpi yang sama gitu. Mungkin satu saat kita bisa mengangkat itu tadi Bandung School of International Relation, dan kita bisa menyebarkan konsep tentang Asia Afrika, konferensi Asia Afrika ini sebagai salah satu alternatif untuk hubungan internasional gitu misalnya. Kang Balki, boleh nggak aku sekarang yang nanya? Oh, boleh dong. Nah, sebagai mungkin mewakili sahabat-sahabat ya di luar sana, ada juga mungkin yang mengikuti acara ini, mungkin sederhana aja pertanyaannya, kalau melihat Museum KAA ya, apa sih yang diharapkan sama Kang Balki, mungkin bisa mewakili sahabat-sahabat semua di sana, kira-kira apa yang diharapkan dari kami gitu? Harus jawab sekarang ini? Oh iya dong. Ini baru besok. Ya kalau ya sebenarnya lebih apa sih kegiatannya setelah, kan kita berbicara banyak itu sejarah ya. Sejarah kejadian KA di tahun 55, terus ada semacam napak tilasnya ya, pengulangan kayak di tahun 2005 lalu tahun 2015 gitu. Nah, mungkin apa sih yang bisa kita rasakan sekarang dampaknya gitu, terus kerjanya tuh apa aja sih? Apakah ada seperti kan kalau ada UN Council gitu, apakah ada KAA Council mungkin gitu, supaya apa ya, nggak tanda tanya aja gitu. Bukan maksud nggak nyebut nggak kerja Mbak, cuman tanda tanya aja gitu kan. Iya. Maksudnya kan kalau UN ada kantornya, UNESCO ada kantornya di Paris, ini ada kantor gitu. KA itu masih ada nggak sih, masih jalan nggak sih gitu ya, terutama bagi kami yang orang lapangan, field research, orang lab, ya memang kami jarang baca berita sosial gitu kan, kadang ya banyak juga yang nggak paham dengan politik gitu. Jadi mungkin itu aja ya, aku sih lebih ingin tahu apa sih dampaknya KAA, terus apa aja achievement dari KAA tersebut gitu, karena ya kalau semasa di Indonesia dengarnya lebih banyak sejarah, tapi ketika di luar gitu, dengar dari luar kayaknya ini satu gerakan yang keren banget, satu gerakan yang perlu diwaspadai, satu gerakan yang menggebrak, yang bikin heboh dunia gitu kan. Nah itu yang jadi timbul pertanyaan aja gitu. Mungkin itu ya. Iya. Ya mungkin nanti terima kasih masukannya juga ya dari Kang Balki, mudah-mudahan ini juga bisa mewakili gitu, karena bagaimanapun kami ini kan bergerak di bidang pelayanan publik ya, jadi maka dari itu saya juga pengen tahu nih ekspektasi masyarakat tuh kayak gimana gitu. Kalau dari tadi yang dijelaskan Kang Balki mungkin kan lebih kepada apa sih relevansinya
sejarah KAA yang kita lestarikan ini buat kehidupan kita sehari-hari. Terus apa sih dampaknya buat masyarakat, mungkin itu ya Kang ya. Ya mudah-mudahan nanti melalui acara-acara seperti ini ya, podcast seperti ini, kita bisa banyak berbagi berbagi sharing ilmu juga gitu ya, berbagi ilmu. Mungkin nanti dari teman-teman yang pengen diketahui itu apa sih, dan kami siap gitu untuk misalnya menjelaskan. Jadi memang MKA sendiri itu kan sebagai aset diplomasi ya. Jadi melalui MKA ini diharapkan tuh isu-isu diplomasi itu juga bisa membumi gitu. Jadi memang semangat kami seperti itu. Jadi ya ini sebagai salah satu upaya kami juga. Nanti kalau misalnya sahabat juga bisa mengikuti IG live kami. Nah, nanti di situ juga kami akan semakin dari hari ke hari kami akan mengembangkan lah konten-kontennya gitu yang kira-kira bisa memberikan keilmuan atau mengedukasi buat sahabat-sahabat semuanya tentang tidak hanya melulus tentang sejarah KAA-nya ya, tapi itu tadi yang lebih penting, apa sih relevansinya di masa sekarang, terus dampak positifnya apa sih yang dirasakan gitu ya. Dan kita juga sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan gitu. Betul. Itu mungkin yang ketika aku berada di Indonesia Timur lalu ada di Pulau Jawa gitu ya. Itu di situ ada satu perbedaan pola pikir yang aku harus mentranspos gimana ya, plus minus ya dua-duanya, yang nggak ada peradaban yang sempurna gitu. Jadi ya apa sih yang harus dari dampak KA ini, kita harus bersikap gimana, kita harus what to do lah gitu, apa yang harus kita lakukan ke depannya, mau ke orang tetangga, ke lingkungan sekitar, dan ke internasional gitu. Oke, buat sahabat Nusantara dan juga sahabat MKA, terus siapapun yang nonton, kalau tertarik untuk mengikuti dan juga ya informasi terbaru dari Siloka dan juga MKA, boleh follow media sosialnya Museum KAA di akunnya apa Mbak? Media sosial MKA ada di YouTube, ada di Twitter, ada Instagram, dan juga di Facebook dengan nama akun yang sama, Asia Africa Museum atau Asia Africa Museum, dengan C ya, Asia Afrikanya C. Oke. Asia Africa Museum. Oke, dan jangan lupa juga ke siloka.net, terus medsosnya Siloka Nusantara. Sip.